kita bisa melewati hari yang kita tahu, saya tahu semua kita makin sulit, tapi kita begitu yakin dan percaya Tuhan menyertai kita, memberi kita terus kekuatan. Saudaraku, si Tuhan, kita melanjutkan rima raksasa penghalang. Raksasa penghalang. Minggu lalu kita udah, sebelum Daud mengalahkan 5 raksasa, dia harus diproses lebih dulu. Untuk kalahkan 1, rasa takutnya, 2, masa lalunya, juga hawa nafsunya. Begitupun kita, untuk mengalahkan raksasa-raksasa, saudara dan saya harus diproses lebih dulu. Kita semua harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya sama Tuhan, dan percaya kalau Tuhan menghalau segala sesuatunya. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara maupun saya. Dan saya yakin dan percaya saudara sedang mengalami pertumbuhan iman. Semakin besar tantangan, semakin besar kemuliaan. Semakin besar peperangan, semakin besar sorak-sorainya. Kenapa? Karena kita percaya kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Lupakan semua yang sudah lalu, tinggalin semuanya, seperti Paulus berkata di Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayatnya ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apakah ini kehendak saudara? Apakah ini yang saudara inginkan? Kalau saudara menginginkan mengenal dia, kuasa kebangkitannya, supaya saudara menjadi satu dalam penderitaannya, menjadi serupa juga dalam kematiannya, saya yakin saudara harus melupakan apa yang di belakang saudara, ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, lupakan apa yang semua sudah lewat dan percayalah yang di depan itu jauh lebih baik daripada yang kemarin. Percayalah ketika saudara berjalan bersama Tuhan, arahkan pandanganmu ke depan, jangan lagi ke belakang. Di belakang itu hanya sampah, kotoran-kotoran, tapi di depan ada kemuliaan yang Tuhan siapin. Amin. Saudara harus mengarahkan diri, pandangan kepada ke depan, ke hadapan Tuhan. Selain itu saudara juga harus melepaskan segala jenis hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau saudara bisa menguasai diri, saudara seperti pahlawan yang merebut kota. Menguasai diri dari semua hawa nafsu dan keinginan-keinginan. Saudara seperti pahlawan yang sedang merebut kota. Amin. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke. Percaya sepenuh hati kepada Tuhan.
Dan jangan andalkan pikiran kita. Jangan lagi andalkan pengetahuan kita atau pola pikir kita. Tapi andalkan Tuhan sepenuhnya. Sekarang kita mau bahas 5 raksasa yang harus kita kalahkan, yang harus dikalahkan. 5 raksasa ini melambangkan, saya bilang melambangkan spirit atau roh yang harus dikalahkan, Kalau spirit ini atau roh ini menguasai kita nggak akan bisa maju. Kita nggak akan bisa move ke depan. Kita akan kalah terus. Oke? Raksasa yang pertama, saudara tahu siapa namanya? Goliat. Itu melambangkan, mewakili spirit of fear. Roh-roh ketakutan. Dalam bahasa Inggris, Goliat itu artinya megah. Megah. Ya. Sekarang kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Nah ini, saya bilang ya, saudara perhatiin ya, ini dicatat begitu detail. Ini karena kenapa? Karena ini melambangkan spirit of fear, roh-roh ketakutan. Jadi, kenapa dicatat di Alkitab begitu detail? Karena dia mewakili roh-roh ketakutan, intimidasi. Supaya orang-orang itu takut sama masalah. Oleh sebab itu ini harus dikalahkan. Goliat itu harus dikalahkan. Oke, terus? Namanya Goliat, terus? Dari Gat. Tingginya 6 hasta. 6 hasta sejengkal, 3,2 meter. Terus? 1 Samuel 17 ayat 5. Ketopang tembaga ada di kepalanya. Iya, di kepalanya. Ketopong. Pakai ketopong, tembaga di kepalanya. Di kepalanya pakai ketopong tembaga. Terus? Dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Lihat baju jirahnya bersisik. Terus? Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Baju jirah itu beratnya 5.000 sikal tembaga, yang kurang lebih itu 57 kilo. 57 kilo, saudara bayangin. Kalau karung beras itu 50 kilo, ini 57 lebih kilo, dan itu dipakai di bajunya. Itu baju zirahnya, baru baju zirahnya. Terus? 1 Samuel 17 ayat 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dia pakai penutup kaki juga dari tembaga. Ini belum dihitung penutup kakinya. Dia pakai sepatu dari tembaga. Terus? Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Dia banggul lembing tembaga di bahunya. Terus? 1 Samuel 17 ayat 7. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan Terus? mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Lihat, 600 sikal. Mata tombaknya doang. Lihat ya, mata tombaknya doang, itu 600 sikal, yang kurang lebih beratnya 7 kilo. 7 kilogram beratnya. Terus? Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ya, ada orang yang bawain perisai di depannya. Terus? Komplit, jadi ini komplit, sangat komplit. Semuanya komplit. Terus ayat 8. 1 Samuel 17 ayat 8. Apa yang dilakukan? Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Lihat, Israel dikatain, kenapa kamu keluar untuk mengatur barisan perang? Terus? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Terus? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Iya, ayat 9. 1 Samuel 17 ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat
menggului dia, mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Lihat. Saudara tahu ini terjadi berapa lama? Berapa lama? Hah? Orang Israel dikata-katain berapa lama? Pak Yogo berapa lama, Pak? Nggak tahu. Ayat 16. 1 Samuel 17 ayat 16. Orang Filistin itu maju, mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Lihat, 40 hari dikata-katain. Intimidasi itu nggak pernah berhenti. Roh jahat itu mainnya di sini. Oke, dia main di pikiran kita. Goliat itu membawa roh ketakutan. Dia intimidasi kita selama 40 hari. Ini cuman gambaran aja. Tapi yang saya mau tekanin itu intimidasinya. Dia membawa roh-roh ketakutan kepada kita. Umat Tuhan ketakutan. Kenapa? Orang Israel ketakutan. Karena mereka tidak melihat Tuhan yang jauh lebih besar. Mungkin kalau satu hari enggak terlalu efek. Ini 40 hari loh, gede, badan gede, baju lengkap, ngata-ngatain 40 hari. Bisakah saudara bayangin? Orang itu sampai bergetar loh, orang Israel sampai ketakutan, sampai gemetar luar biasa. Mereka tidak melihat Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih perkasa dari Goliat. Yang mereka lihat adalah Goliat yang besar dan persenjataan yang lengkap. Simak ya. Orang Israel 40 hari nggak ngelihat Tuhan yang besar. Nggak ngelihat Tuhan yang besar. Dia cuma ngelihat Goliat dengan persenjataan yang lengkap dan besar. Tapi nggak pernah lihat Tuhan yang besar. Tapi lihat seorang Daud, seorang yang kecil, tidak dianggap. Daud tidak melihat Goliat dari sisi persenjataan dan besarnya. Tapi dia melihat Tuhan jauh lebih besar dari Goliat. Allah jauh lebih besar, jauh lebih sempurna. Lihat, cara pandangnya berbeda. Di sisi lah satu, orang Israel melihat Goliat yang besar. Tapi dia nggak ngelihat Allahnya besar. Di sisi lain, Daud melihat Allahnya besar dan dia tidak melihat kebesaran dari Goliat. Cara pandang kita menghadapi masalah itu berbeda tergantung pengenalan kita sama Tuhan. Betul gak? Saya menghadapi masalah yang sama dengan Rizka misalnya. Tapi cara reaksi saya dengan Rizka itu berbeda. Tergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Dan iman percaya kita kalau dia ada, dia menyertai kita dan dia tidak meninggalkan kita. Israel habis diintimidasi oleh roh-roh ketakutan. Simak ya, yang menentukan kemenangan saudara apa? Yang menentukan kemenangan saudara dan saya adalah dengan siapa kita berjalan. Dengan siapa saudara dan saya berjalan. Kalau saudara dan saya berjalan bersama Tuhan, itu kemenangannya terjamin. Amin. Bagaimana rasa takut dikalahkan? Bagaimana rasa takut bisa dikalahkan? Saudara harus mengalami Tuhan hari demi hari. Saya bilang ya, kalau saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak punya koneksi dengan Tuhan hari demi hari, saudara nggak pernah bisa ngalahin rasa takut. Ayat 37.
1 Samuel 17 ayat 30. Nih pengalaman. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Iya. Saya perhatiin ya. Ini kan pengalaman kan. Daud ngalamin kan. Dia bisa robek mulut singa, dia bisa hancurin singa dan beruang. Kenapa? Karena dia mengalami penyertaan Tuhan. Kalau saudara gak pernah bersekutu sama Tuhan dan gak pernah mengalami Tuhan, maaf saya bilang saudara akan dibelenggu oleh roh ketakutan. Dan saudara gak pernah lihat kemenangan yang dari Tuhan. Amin gak sih? Yang kedua, bagaimana saudara mengalahkan rasa takut? Yang kedua, ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Iya, ayat 38 dan 39. 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lihat ya, dunia akan menyelesaikan masalah sama dengan masalah itu sendiri. Ngerti gak? Ngerti gak? Goliat pakai ketopong, pakai baju jirah. Daud dikenakan dengan cara yang sama. Dunia menyelesaikan masalah dengan cara dunia. Orang dunia akan menyelesaikan masalah dengan cara dunia. Tapi kita, anak-anak Tuhan, tidak boleh menyelesaikan masalah dengan cara dunia. Kenapa? Karena di situ dibilang, engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kuncinya di mana? Kalau saudara nggak punya pengalaman, saudara akan dibelenggu oleh rasa takut. 39. 1 Samuel 17 ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saya yakin kalau Daud pakai baju perang, Daud pasti kalah. Daud pasti kalah. Tapi Daud melepaskan baju perangnya, melepaskan keduniawiannya, melepaskan cara dia berperang, cara dunia berperang. Dia lepasin semuanya. Dan dia datang dengan nama Tuhan. Itu luar biasanya. Saudara lihat Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lihat, Daud bermasalah, pemazmur bermasalah. Dia bilang gini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu tanda kekuatan. Gunung-gunung itu tanda ekspresi dari satu kekuatan. Tapi dia bilang, dari manakah datang pertolonganku? Kita semua bermasalah. Betul? Dari manakah pertolongan kita? Apakah kita mengandalkan dunia? Ataukah kita mengandalkan Tuhan? Ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lihat, pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bisa bayangin kalau Allah yang membentuk langit dan bumi berjalan bersama saudara. Masalah kita di bumi itu gak ada artinya. Permasalahannya di mana? Kita gak berjalan bersama dengan Allah. Betul gak? Seringkali kita berjalan sendiri.
Yang kedua, jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Yang ketiga, saudara harus tunduk pada tuntunan firman Tuhan dan mengenakan Kristus untuk mengalahkan semua intimidasi. Tunduk pada tuntunan firman Tuhan dan mengenakan Kristus untuk mengalahkan semua intimidasi. Ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ya. Lihat apa yang terjadi. Dia pakai tongkat, dia pakai batu. Dia percaya sama tuntunan Tuhan dan dia kenakan Kristus untuk mengalahkan kegelapan. Kalau saudara lihat ya, saudara perhatiin, Goliat kenanya di mana? Batunya kena di mana? Di dahi kan? Ini kan pikiran. Betul nggak? Roh jahat, roh ketakutan itu mainnya di sini. Kadang masalah tidak sebesar apa yang kita lihat. Masalah itu tidak sebesar apa yang kita lihat. Apa yang kita rasakan juga. Enggak sebesar itu. Cuman karena roh jahat menaruh kebesaran masalah itu, kita jadi memandang masalah itu begitu sangat besar. Sebenarnya nggak ada artinya. Tapi karena roh ketakutan itu ada di kita, akhirnya kita dibelenggu oleh rasa takut itu. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Tetapi engkau yang Allah akan menjerumuskan mereka ke 23. Ya. Serahkanlah kuasa. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan, terus? Maka ia akan memelihara engkau. Kalau kamu nggak serahin, dia memelihara engkau nggak? Kalau kamu nggak serahin kekhawatiranmu, dia pelihara kamu nggak? Enggak, itu sebab akibat. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Maka, ada kata maka. Ia akan memelihara engkau. Terus? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau saudara orang benar, enggak akan lama saudara goyah. Tuhan meneguhkanmu dan Tuhan membuatmu berdiri teguh di atas batu karang. Amin. Permasalahannya di mana? Bener aja kagak, serahin masalah juga kagak, berdoa aja kagak. Bagaimana mau jadi pemenang? Goyang kaki kita loh. Masalah datang goyang pasti. Amin. Nah itu spirit yang pertama. Spirit yang pertama itu spirit of fear. Roh ketakutan. Dilambangkan dengan Goliat. Yang kedua, spirit of weary. Yang dilambangkan dengan atau roh kelelahan. Roh ketelelahan atau roh kejenuhan. Roh lelah atau roh jenuh. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai dengan ke-17. 2 Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Nah, di sini roh kelelahan atau roh letih lesu. Terus atau roh kejenuhan. Terus ayat 16. 2 Samuel 21 ayat 16. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa
berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru. Pedang yang baru, dia pakai pedang yang baru. Dia bikin masalah dengan cara yang baru. Saya bilang ya, kalau roh jahat nggak berhasil dengan cara yang pertama, dia punya cadangan cara yang banyak sekali. Dia nggak berhasil menggodamu dengan kenajisan misalnya. Dia akan godamu dengan kerakusan. Dia akan godamu dengan cara-cara yang lain. Bisa ngerti? Kenapa dimatiin? Dinginan. Oke, saya kepanasan soalnya. Oke, terus? Menyangka dapat menewaskan Daud. Yisbi Benob, saudara ingat ya namanya Yisbi Benob. Terus? 17. 2 Samuel 21 ayat 17. Tetapi Yang kalahin siapa namanya? Saudara lihat ya, yang ngalahin namanya Abisai, anak Seruya. Terus? Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Lihat, di sini jelas dibilang Daud letih lesu. Daud letih lesu, jenuh. Ini bisa melambangkan kejenuhan-kejenuhan rohani. Aduh bosan pelayanan begini-gini aja. Aduh bosan ke gereja. Aduh, ini juga bisa melambangkan kejenuhan untuk memberi, menolong orang. Memberi pertolongan kepada orang. Kita mulai jenuh dengan pertolongan-pertolongan. Bosan gua nolong dia terus. Bosan gua begini-gini terus. Bosan gua nyembah-nyembah terus. Bosan gua doa-doa terus. Gak ada hasilnya. Saudara tahu nggak? Saudara sedang diintimidasi oleh Yisbi Benob. Siapa? Yisbi Benob. Itu roh kelelahan, roh letih lesu. Bosan begini-gini terus, ke gereja begini terus, nggak ada perubahan. Susah mah tetap susah, hidup mah begini-gini aja. Saudara sedang dipengaruhi oleh roh kejenuhan. Lihat ya, Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Banyak orang jemuh untuk berbuat baik. Lihat ya, banyak orang mau bertobat sepenggal waktu. Setelah itu kotor lagi, jorok lagi. Kenapa? Karena bosen, nggak ada perubahan. Mulai mengalami kejenuhan rohani. Kita berdoa menggebu-gebu 1 minggu. Begitu ada masalah berdoa menggebu-gebu. Tapi kita tidak melihat jalan keluar, kita mulai jenuh lagi. Kita mulai singkirin dosa, tapi kita nggak ngelihat jalan keluar, kita pakai dosa lagi. Bisa ngerti nggak? Bisa nggak? Ini mulai jemu. Yang ngalahin siapa? Coba yang tadi lihat, yang ngalahin siapa namanya? Abisai. Abisai itu artinya Bapakku adalah anugerah. Bapakku adalah anugerah. Jadi yang bisa mengalahkan rasa jenuh saudara dalam kerohanian, dalam berbuat baik,
hanya anugerah. Saudara harus bersandar pada anugerahnya. Sekali lagi, saudara harus bersandar pada anugerah. Sadari apa yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Dia lakukan semuanya untuk saudara dan saya. Kita harus menyadari betapa besar pemberian Tuhan kepada kita. Tuhan telah mengerjakan semuanya buat kita. Kenapa kita enggak mengerjakan semuanya buat Tuhan? Ingat sekali lagi, hidupmu telah dibeli dan dibayar lunas di kayu salib. Sekali lagi saya bilang, saudara percaya enggak hidupmu sudah dibeli dan dibayar lunas? Siapa di sini yang percaya kalau hidupmu milik Yesus? Kalau engkau percaya hidupmu milik Yesus, seharusnya engkau hidup bagi Yesus. Betul gak sih? Betul. Tuhan, saudara diminta Tuhan bersandar aja pada anugerahnya. Saudara sadari apa yang Tuhan telah kerjakan, apa yang Tuhan telah lakukan. Saudara bersandar pada anugerahnya. Saudara gak akan jemu untuk berbuat baik. Saudara gak akan jemu untuk sama hal-hal yang rohani. Saudara gak akan jadi bosan sama hal-hal yang rohani. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayo datang ke aku, kata Tuhan. Aku yang bisa memberi kelegaan. Dunia gak bisa beri saudara kelegaan. Hanya Tuhan yang bisa memberi saudara kelegaan. Damai sejahtera. Saya bilang ya, hati-hati sama roh kelelahan. Saya ketemu banyak orang udah menjadi lelah, menjadi jemu di dalam Tuhan. Jadi saya pikir satu ya, kalau saudara mulai jemu, kekristenanmu kayak kapal selam. Kapal selam tahu? Tahu. Menurut survei kapal selam Rusia lebih banyak lagi di dalam air. Lebih banyak di dalam, nggak muncul-muncul. Jadi bahayanya kalau saudara mulai jenuh, saudara akan jadi kapal selam Rusia. Nggak muncul-muncul ke permukaan. Rohanimu nggak bertumbuh-bertumbuh, begitu aja. Kenapa? Karena kita panas sedikit, nyelam lagi. Nyelamnya lama, nggak muncul-muncul, keluar lagi, begitu sakit. Pas sakit, muncul lagi. Begitu sembuh, nyelam lagi. Tuhan bilang lebih baik lu sakit terus. Saya ngomong begini supaya kita semua waspada. Oke, spirit of weary, roh kelelahan. Yang ketiga, saudara bisa lihat di 2 Samuel 21 ayatnya ke-18. Saya bilang ini spirit of dead end. 2 Samuel 21 ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa. Siapa yang namanya? Sibkai. Orang Husa. Memukul kalah Saf. Saf. Memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Saudara catat ya. Sibkai ngalahin Saf. Saf artinya tembok. Saf artinya tembok. Sekarang saudara lihat di 1 Tawarikh 20 ayatnya ke-4. Satu Tawarikh 20 ayat 4. Sesudah itu timbullah orang pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibkai terus Husa memukul kalah Sipai.
Di Samuel dibilangnya saf. Saf itu artinya dasar atau tembok. Oke. Tapi sipai itu artinya tinggi. Oke. Bukan, ini bukan raksasa dari Cina. Ini raksasa dari Filistin, bukan dari Cina. Kalau raksasa Cina dikalahkan sama Wong Fei Hung. Oke, bisa ngerti ya? Bisa ya? Lihat ya, di Samuel raksasanya namanya Saf. Sipai. Tepai. Oke, ditawari disebut Sipai. Yang artinya tembok tinggi. Kalau saya gabung artinya tembok tinggi. Ini bicara soal jalan buntu. Ini bicara soal jalan buntu. Oke, dikalahkan sama, kembali lagi. Kembali lagi ke Samuel, 2 Samuel 21. Sipai. Ya, Sipkai. Yang lain Sipkai. Artinya God is my helper. Lihat ya, saudara ngalamin jalan buntu gak? Ngalamin jalan buntu. Siapa yang bisa nembus jalan buntu selain Tuhan? Siapa yang bisa nembus jalan buntu selain Tuhan? Wih, saya pelajarin ini, saya diberkati banget loh. Ini nama raksasa, ini yang ngalahinnya. Saudara nyimak gak sih? Nyimak ya? Lihat ya, raksasanya tembok tinggi. Yang artinya jalan buntu, penghalang. Yang kita butuhkan itu terobosan. Terobosan hanya bisa dilakukan oleh God is my helper. Tuhan itu penolongku. Percaya, Tuhan gak pernah tinggalin saudara dan saya. Dia itu penolong kita. Mazmur 46 ayatnya ke-1. Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Terus sebagai penolong dalam kesesakan. Dia penolong di dalam kesesakan kita. Terus sangat terbukti. Sangat terbukti. Berarti apa? Dia ngalamin Tuhan. Sekali lagi, ngalamin Tuhan. Apakah saudara ngalamin Tuhan? Saudara ngalamin dead end, jalan buntu. Apakah saudara benar-benar ngalamin Tuhan kalau Dia adalah penolong saudara? Permasalahannya cuma di situ. Saya tambah kenceng, dia tambah kenceng lagi. Iya, oke, bentar lagi. Lihat ya, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 20. 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Daud pergi ke kubu pertahanan, dia cari Tuhan.
Dia cari Tuhan di kubu pertahanan. Terus 2 Samuel 5 ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang, orang Filistin datang, nyerang Daud dari berbagai sisi. Terus datang dan memencar di lembah Refaim. Refaim. Terus 19. 2 Samuel 5. Daud datang ke Tuhan di kubu pertahanan. Dia bertanya kepada Tuhan. Terus Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Daud gak mau maju tanpa pertolongan Tuhan. Kita gak bisa berjalan sendiri, harus bersama dengan Tuhan, baru mendapatkan terobosan. Terus? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan? Kalau Tuhan gak jawab, saya yakin Daud gak maju. Terus? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. 20. 2 Samuel 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim terus? Dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah membuat terobosan. Terus? Menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Seperti air menerobos. Terus? Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Hanya Tuhan yang bisa melakukan terobosan. Saudara ngalamin jalan buntu apa sekarang? Apa jalan buntunya? Keuangan? Jalan buntu apa? Kesehatan? Percayalah semuanya sama Tuhan. Tuhan bisa melakukan terobosan. Amin. Tuhan mampu melakukan terobosan. Terobosan itu dimulai dari diri kita sendiri. Gimana caranya kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Baru bisa ngalamin terobosan. Terus berikut ya. Raksasa yang keempat. Raksasa yang keempat. 2 Samuel 21 ayat 19. Ini saudaranya Goliat. 2 Samuel 21 saudaranya Goliat. Terus ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu siapa yang ngalahin? Goliat. Elhanan yang ngalahin. Terus orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. iya. Elhanan yang ngalahin saudaranya Goliat. 1 Tawari 20 ayat ke-5. 1 Tawari 20 ayat 5. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi. Siapa nama raksasanya? Siapa namanya raksasanya? Lahmi. Terus? Saudara Goliat. Yang ngalahin siapa? Elhanan. Terus? Orang Gad itu. Yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Iya. Saudara simak ya. Saya bilang ini yang keempat. Ini spirit of greed. Spirit of greed. Roh kerakusan. Roh kerakusan. Lahmi itu artinya penuh makanan. Penuh makanan. Yang ngalahin itu Elhanan. Yang artinya kesabaran Tuhan. Kemurahan Tuhan atau kesabaran Tuhan. Sampai sini nangkep? Kerakusan kita hanya bisa dikalahkan oleh kesabaran Tuhan. Tuhan sabar luar biasa menuntun saudara dan saya. Walaupun kita begitu rakus, kita penuh dengan hawa nafsu, tapi Tuhan begitu sabar nuntun saudara. Ini luar biasanya loh. Tuhan begitu sabar membimbing kita. Kita begitu rakus sama dunia ini. Kita rakus dengan hawa nafsu. Tapi Tuhan sabar, begitu sabar nuntun kita. Roma 2 ayat 4 dan 8. Roma 2 ayat 4.
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Ya, terus? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Lihat ya, Tuhan sabar sama saudara loh. Kita udah beres belum sih? Belum. Kita masih jauh dari benar, betul gak? Tapi lihat Tuhan sabar nuntun kita. Tuhan begitu sabar nuntun kita. Kita begitu rakus. Saya gak bilang soal makanan deh. Kita bilang soal dosa. Rakus sama dosa. Kita gak pusing dengan yang ketuhanan. Yang kita pusing adalah kedagingan. Terus ayat 5. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Tapi engkau keras loh, gak mau bertobat. Terus engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 6. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terus 7. Roma 2 ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. 8. Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Sorry, tolong ya. Tolong, ini spirit of greed. Saudara masuk di dalam masa anugerah. Tuhan begitu sabar nuntun kita. Jangan sia-siain kesempatan yang Tuhan beri. Saya ulang sekali lagi. Jangan sia-siain kesempatan yang Tuhan kasih. Kesabaran Dia tujuannya untuk menuntun kita pada pertobatan. Amin. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Cukupkan dirimu dengan semua yang ada. Oke. Terus? Untung kan? Gak ada yang denger HP bunyi di sini. Shopee. Itu salah satu spirit of greed. Dunia belanja. Saudara sudah punya, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Itu spirit of greed. Halo? Jangan belaga budak. Jangan pura-pura gak denger. Ya, lihat, ini spirit of greed. Kita mau lagi, mau lagi, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Kita udah punya, belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi. Itu kerakusan. Oke. Ngerti gak sampai sini? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Ntar pulang sampai rumah. Waduh ini. Pulang buru-buru ngapain? COD. Oke. Lihat ayat 12. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Oke. Saudara simak ya, semua simak ya. Kebutuhan itu melahirkan doa. Tapi rasa cukup itu melahirkan ucapan syukur. Oke? Kebutuhan itu melahirkan doa. Tapi rasa cukup itu melahirkan ucapan syukur sama Tuhan. Dan itu indah di mata Tuhan. Oke? Puasa belanja Pak. Oke, puji Tuhan kalau bisa puasa. Ya. Oke, hati-hati sama roh-roh kerakusan
Hati-hati sama roh takut. Hati-hati sama roh kelelahan. Hati-hati sama roh jalan buntu. Hati-hati sama roh kerakusan. Yang terakhir, 2 Samuel 21 ayat 20 dan 21. 2 Samuel 21 ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Jari tangannya 6, masing-masing 6, jadi seluruh jari tangannya itu 12. Terus 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. saya tanya, ini laki perempuan? Siapa bilang perempuan? Laki. Kalau perempuan ini boros, pasti kuteknya banyak. Soalnya 24 jarinya. Raksasa ini pasti laki-laki. Ya Pak, gak usah diomongin ya, udah gak apa-apa. Kalau perempuan kuteknya banyak, boros pakai kuteknya. Oke? Saudara lihat ya, 21. 2 Samuel 21 ayat 21. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Oke. Siapa nama raksasanya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada nama raksasanya. Saya bilang ini spirit of curse. Roh mengumpat atau mengutuk. Perhatiin ya, banyak orang Kristen nggak sadar. Di jalan dipepet orang. Babi lu. Maaf, anjing lu. Itu spirit of curse. Roh mengolok-ngolok. Lihat, roh mengolok-ngolok. Ditewaskan oleh Yonatan yang artinya karunia Allah. Yonatan itu artinya karunia Allah. Lihat Efesus 5 ayat 4-5. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Terus ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, yang semuanya masuk dalam lingkupan penyembah berhala. Terus artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Enggak dapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kalau saudara adalah pemarah, saudara emosional, saya bilang sama saudara, hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan mulutmu. Ya, hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan amarahmu. Ketika hatimu meledak dengan amarah, mulutmu akan mengumpat. Dan itu penyakit yang saya sebut dengan nama spirit of curse. Roh mengumpat atau mengutuk. Hati-hati loh. Yakobus 3 ayat 2-12 agak panjang. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita Bisa bayangin kalau saudara ngomong ini ke suami atau ke istri. Bisa bayangin kalau saudara ngomong ini ke anak. Saudara ngumpat anak saudara dan saudara bilang, bego lo. Begitu anak saudara tidak naik kelas, saudara bilang, kenapa kamu gak naik kelas? Karena mulutmu. Anak bisa berkata
anak bisa berkata, kalau bapak atau ibu suka mengumpat, anak bisa berkata, anak melakukan mengumpat juga kepada sesamanya. Anak akan mengumpat juga kepada sesamanya. Dan ketika kita menegur anak, kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang, I learn from the best. Saya belajar dari yang terbaik. Siapa? Orang tua. Kalau orang tua suka mengumpat, orang tua suka marah, saudara akan lihat anak saudara mengalami hal yang sama. Itu roh pengumpat. Saya bilang, karena kemurahan Allah, saudara mengalami penebusan. Ngerti gak sih? Saudara mengalami penebusan karena kemurahan Allah. Oleh sebab itu karunia Allah menebus mulut kita. Supaya kita gak ngumpat-ngumpat lagi. Sampai sini paham? Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Terus? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Kalau kita gak pernah keselimpet, kita orang yang sempurna. Terus? Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Kita pasti bisa ngendalin seluruh tubuh kita. Yang permasalahannya di mana? Bertobat atau enggak gitu. Kalau bertobat, nyadarin, jangan ngulangin. Oke? Terus? Ayat 3. Yakobus 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Lihat, kita kenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda dapat dikendalikan sama kita. Terus? Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita bisa kendalin seluruh tubuh kuda, kalau kita taruh kekang di mulutnya. Terus ayat 4. Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak. Kapal begitu gede, tapi bisa dikendalikan sama kemudi yang sangat kecil. Saudara bisa bayangin, kalau saudara naik mobil, setirnya lebih gede dari mobil. Nggak mungkin, setir pasti lebih kecil dari mobil. Betul gak? Betul. Lihat terus. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, Kecil di tubuh kita tuh kecil. Terus. namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Tapi lidah kita bisa melakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu berkali-kali Tuhan bilang ucapkan yang positif. Betul gak? Tuhan selalu ngomong-ngomong yang positif. Kita seringkali ngomong yang negatif. Kita bilang apa? Aduh, bahaya gua, cilaka gua. Sial gua, aduh gimana nih. Dari mulut kita ngomong yang negatif, gimana bisa jadi yang positif? Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu tabur yang negatif, buahnya pasti negatif. Kamu tabur yang positif, buahnya pasti positif. Anak kamu gak benar, kamu ngomong tetap, anak saya baik, anak saya baik, anak saya baik. Terus ngomong begitu, anak saya baik. Jangan pernah ngomong, anak gua bego. Bisa paham gak sih? Lihat, ketika kita ngomong yang negatif, anak kita jadinya negatif. Yang disalahin adalah bibir kita. Mulut kita yang kita salahin. Kenapa? Mulut kita gak ditebus. Terus lanjutkan. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api itu kecil tapi bisa bakar hutan begitu besar. Terus? Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 7.
Yakobus 3 ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat Semua manusia. binatang pasti bisa dijinakin. Terus, seliar-liarnya binatang pasti bisa dijinakin. Terus, Yakobus 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. lihat ya, di dalam lidah kita penuh racun yang mematikan. Berhati-hatilah dengan perkataanmu, karena perkataanmu menentukan kehidupanmu. Perkataanmu menentukan masa depanmu. Perkataanmu menentukan apa yang terjadi di kemudian hari. Terus, Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita memuji Tuhan. Terus, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. lihat ya, dengan lidah kita memuji Tuhan dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita bilang kepada orang lain, anjing, babi lu, monyet lu. Lihat ya, bahaya ini. Ini spirit of curse, roh pengumpat, roh pengutuk, roh mengolok-olok. Terus lanjutkan. Ayat 10. Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nggak mungkin. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut yang satu memuji Tuhan, dari mulut yang satu mengeluarkan berkat, dari mulut ini juga mengeluarkan kutuk. Nggak mungkin. Terus, Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12. Yakobus 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Ya, Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. oke. Saudara ngerti ya? Nggak mungkin. Dari satu mulut keluar dua sisi yang berbeda. Satu berkat, satu kutuk. Kita hanya diberi pilihan, milih yang mana. Kalau saudara mau mulut saudara mengeluarkan berkat, bilang, Tuhan tebus mulutku untuk dapat memberkati orang lain. Amin. Bilang, Tuhan tebus mulutku. Aku mau diubah. Aku gak mau ngutukin orang lagi. Aku gak mau ngutukin siapapun. Aku gak mau ngutukin keluargaku. Aku gak mau ngutukin diriku. Oke? Yang pertama, spirit of fear. Roh ketakutan. Hancurkan itu. Yang kedua, spirit of weary. Roh kejenuhan, roh kelelahan. Hancurin. Yang ketiga, spirit of dead end. Roh jalan buntu. Ayo kita terobos semuanya bersama Tuhan. Yang keempat, spirit of greed, kerakusan. Kita minta kemurahan Tuhan supaya kita nggak terbuai dengan hawa nafsu. Yang kelima, spirit of curse, roh mengumpat atau mengutuk. Dengan karunia Allah, izinkan Tuhan menebus mulutmu. Tuhan berkati. Amin.